Subhanahu wa ta'ala dan tuntunannya yang mulia. Andai kita mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jal, maka semoga dengan ini kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan perjalanan kita menuju surganya. Dimudahkan kita untuk beramal salih. Dan dengan amal salih itu pula lah kita dapat meraih derajat yang tinggi di surga. Dan dengan amal salih itu pula akan dimudahkan kita berjalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Maka di awal majelis yang mulia ini, kami hendak mengajak kita semua untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati. Tidak lama insya Allah majelis kita, tetapi waktu yang singkat itu semoga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kesalihan yang dilakukan penuh keikhlasan karenanya. Salawat berikut salam semoga terhaturkan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama dan kita junjung tinggi tuntunan sunnahnya. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, salah satu di antara karya besar ilmiah penuh amanah dari Al-Imam Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Dan kita telah masuk kepada kitab yang ke-21, yang ke-11 afwan, yaitu Kitabul Jihad. Kitabu Al-Jihad. Di bab yang ke-234 dan kita telah sampai pada hadis ke-1290. Hadis-hadis yang akan kita lewati dan kaji bersama adalah hadis-hadis yang mengungkapkan betapa agung dan mulianya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa saja yang menjunjung tinggi tuntunan jihad. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa jihad pada dasarnya memiliki makna yang luas. Tidak sesempit yang dipahami oleh sebagian orang bahwa jihad hanyalah pada proses seseorang berada di medan pertempuran melawan kaum kufar, menghunuskan senjata, bertarung melawan musuh untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itu adalah bagian dari jihad. Tetapi jihad itu sendiri memiliki makna yang sangat luas. Dan Kitabul Jihad yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin ini memang jihad yang berarti pertempuran kaum muslimin melawan kaum kuffar. Dan perlu diketahui bersama sebagaimana salah satu di antara tuntunan aqidatu ahli sunnati wal jamaah bahwa al-jihadu madin ila qiyamis sa'ah ma'a imamil muslimin barrihim au fajirihim. Kewajiban jihad itu tegak sampai hari kiamat tiba dengan kepemimpinan imamul muslimin, baik yang salih ataupun yang tidak. Dan pada hadis ke-1290
juga hadis-hadis berikutnya diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan pahala bagi siapa saja yang memperjuangkan agamanya melalui medan pertempuran jihad fi sabilillah. Pahala yang sangat agung. Mari kita simak bersama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari sahabat mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdhi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha warrauhatu yaruhuhal 'abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah. Ribat artinya adalah menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dari gangguan atau serangan musuh. Maka perbatasan baik sebuah negara atau sebuah wilayah atau sebuah kerajaan milik kaum muslimin, diperlukan beberapa orang untuk berada di titik-titik tersebut, menjadi pengawas, pengintai, penjaga keamanan, dan seterusnya, untuk menjaminkan keselamatan dan keamanan kaum muslimin. Ini disebut ribat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, melakukan ribat, penjagaan batas kaum muslimin dari serangan atau gangguan musuh, menjaga satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Barangkali kita sering dengar pahala untuk 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat sunnah qabliyah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan berapa nilai dunia dan seisinya. Dunia itu berarti ada langitnya, ada buminya, ada para penghuninya, ada kekayaan materi di dalamnya, tambangkah, lautankah, gunungkah, hutankah, sungaikah, danaukah, semuanya. Kalau jumlah manusia itu miliaran, jumlah hewan lebih banyak lagi, jumlah tumbuh-tumbuhan lebih banyak lagi, semua itu masing-masing memiliki nilai. Terus berapa nilai dunia dan seisinya? Dalam bahasa Arab, ungkapan yang seperti ini untuk mengisyaratkan tentang besar, agung, dan luasnya pahala. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau ada orang misalnya, mohon maaf dia fakir, mungkin dia tidak memiliki harta berupa materi, dia tinggal mungkin di jalanan atau numpang saja. Makan juga entah dari mana dia dapat. Tapi kalau sekiranya dia adalah seorang muslim yang menjunjung tinggi salat 5 waktu, bahkan dia tambahkan dengan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Salah satunya adalah qabliyah subuh, 2 rakaat antara azan dengan iqamah subuh. Dia lakukan 2 rakaat mungkin hanya 4 menit, 5 menit. Rakaat pertama tuntunan Nabi membaca Al-Kafirun setelah Al-Fatihahnya. Rakaat keduanya membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihahnya. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kita dengar tentang 2 rakaat ini.
Demikian pula ternyata Rasulullah SAW mengungkapkan tentang pahala ribat. Menjaga tapal batas. Wilayah keamanan kaum muslimin dijaga. Dan ini menuntut seseorang itu harus dalam kondisi prima. Matanya tidak boleh abai. Pengawasannya maksimal. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan ada 2 pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Salah satu di antaranya adalah ainun batat tahrisul muslimin. Mata yang menjaga kaum muslimin. Artinya dia menjaga dan menjaminkan keamanan untuk kaum muslimin. Ternyata dalam hadis ini kata Nabi SAW, ribat menjaga keamanan kaum muslimin di wilayah mereka dari ancaman, serangan atau gangguan musuh fi sabilillah. Karena Allah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya sangat agung, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini termasuk pada saat jihad. Ketika jihad tentu saja ada pergerakan kaum muslimin dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, menghadang musuh, menghadapi mereka dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu, peperangan hampir bisa dipastikan tidak semuanya tidur. Ketika malam hari secara bergantian ada saja yang menjaga keamanan kaum muslimin. Siapa saja yang berjaga untuk menjaminkan keamanan kaum muslimin, maka pahala yang dia dapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Dan oleh para ulama ini dikiaskan dengan yang lain. Seperti misalnya menjaga harta kaum muslimin, menjaga keamanan nyawa mereka. Ya. Seperti bapak-bapak penegak keamanan di negeri kita. Kalau mereka niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mereka campur adukkan dengan kemaksiatan kepada Allah, mereka bisa saja mendapatkan pahala ribat. Yaumin fi sabilillah. Karenanya difatwakan oleh sebahagian ulama, di antaranya oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salim Allah Ar-Ruhaili hafizahullah. Kata beliau, bekerja di sebuah lembaga keuangan berbasis riba haram. Kecuali pada satu titik. Yaitu menjaga keselamatan harta kaum muslimin. Karena di lembaga keuangan tersebut tidak 100% harta riba. Namun tercampur. Ada yang memang hartanya kaum muslimin. Seorang muslim titipkan hartanya. Dia tidak bisa simpan sendiri di rumahnya. Dia titipkan. Tapi mungkin di bagian dari transaksi-transaksi yang lainnya ada praktik-praktik ribawi. Sehingga untuk berada di dalam pengelolaan, bagian dari pengelolaan lembaga keuangan berbasis ribawi tersebut haram. Kecuali bagian keamanan harta kaum muslimin. Karena kalau tidak dijaga, harta kaum muslimin ini bisa disalahgunakan oleh orang. Dirampok, diambil, dan lain sebagainya. Maka orang yang berposisi seperti itu, yang terkadang kita panggil atau kita sebut security lah, satpam lah. Kalau sekiranya yang dia jaga betul-betul adalah keamanan kaum muslimin, sebagian ulama mengkiaskan kepada hadis ini, yang sejatinya hadis ini asalnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan jihad. Jihad yang artinya peperangan kaum muslimin bertempur melawan kaum kuffar. Tapi dikiaskan dengan yang semisal itu ketika menjaga keamanan kaum muslimin. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Kemudian Nabi melanjutkan,
Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Setitik bekas pecutan salah seorang di antara kalian di surga kelak lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita membaca penjelasan para ulama syurrahul hadis, penjelasannya lebih kurang seperti ini. Ketika seseorang misalnya menunggangi kuda atau unta atau semisal itu, kemudian dia gunakan cemeti. Cemeti tahu ya nak ya? Pecut. Pecut itu ketika dicetar itu kan hanya ujungnya saja, kecil. Ujungnya itu kecil. Kalau pecutnya tentu yang bisa digenggam. Tapi kalau dicetar, itu mungkin kalau menggores ya menggores sedikit saja. Bukan sesuatu yang lebar, besar, bukan. Nah, titik pecutan itu, sebesar itu, seluas itu, di surga, karena pecutan itu di dalam rangka berjihad fisabilillah, maka kalau ada titik pecutan hanya sebesar itu saja, tetapi pecutan tersebut atau titik pecutan tersebut dalam rangka jihad fisabilillah, maka nanti di surga titik pecutan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Tidak bisa kita bayangkan. Makanya dalam Islam itu tidak awal-awal sekali, saya lupa di bab keberapa, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang bab bayan kathrati turuqil khair. Dalam Islam itu terdapat penjelasan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan itu. Secara umum Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun hanya sekedar memberikan wajah ceria kepada saudaramu. Tapi intinya kata Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-kali remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang wanita nyinyir, mencibir tetangganya yang memberikan hadiah meskipun sisiran daging yang ada di tulang bagian bawah kaki seekor kambing. Firsina syatin, jadi kalau kita ambil kaki kambing, artinya gambarannya kan tulang. Terkadang itu tersisa daging-daging di ujungnya. Daging-daging yang nempel di bagian luar daging tersebut. Seandainya itu disayat, itu dia akan tipis. Maka kata Nabi SAW, janganlah seorang wanita nyinyir, menganggap remeh, menganggap hina, kecil, hadiah yang diberikannya kepada sesama tetangganya, meskipun setipis daging suwiran itu. Subhanallah, ini Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari ancaman siksa neraka meskipun hanya sekedar bersedekah separuh buah kurma. Mau tahu berapa nilainya? Nggak usah jauh-jauh di negeri yang tumbuh pohon kurma. Di Indonesia saja. Meskipun barangkali di Indonesia hampir 100%-nya kurma itu impor. Saya belum dengar bahwa di Indonesia ada kebun kurma yang Masya Allah berhasil. Maka kita lihat misalnya kita bisa beli kurma di mana tempat. Entah 1 kilo berapa harganya. Coba ambil 1 butirnya.
kemudian disuir atau dibelah menjadi dua, setengahnya ini harganya berapa? Kata Nabi SAW, seandainya kau hanya bisa berinfak, bersedekah, senilai separuh buah kurma ini, lakukan dalam rangka kau lindungi dirimu, kau jaga dirimu dari ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Lihat ini. Wa mawdhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Titik tempat pecutan salah seorang di antara kalian di jalan perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Apalagi amalan-amalan yang besar pasti jauh lebih banyak dan berlipat. Dengan syarat ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kesalihan itu akan berpahala agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan remehkan kebaikan. Kalau kita juga pernah mendengar misalnya hadis al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Sekian itu, wallahu a'lam, sependek yang kami ketahui, adalah kata yang paling tepat untuk menerjemahkan kata bid'un. Karena bid'un dalam bahasa Arab itu artinya adalah 3 sampai 10, itu bid'. Bid'un wa sittun, bid'un wa sab'un. Sulit kita mencari padanan kata bid'un dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada. Allahu a'lam. Tapi mungkin kita bisa memahami kata-kata sekian. Kalau disebutkan 70 sekian, barangkali salah satu maknanya adalah sekian itu angka dari 3 sampai 9-nya. 60 sekian atau 70 sekian. Kita kembali ke hadis. Kata Nabi SAW, iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Cabang tertingginya adalah tauhid, ikrar la ilaha illallah. Cabang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan malu adalah bagian dari salah satu cabang keimanan. Nah, kalau kita pernah dengar hadis ini, ternyata di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa ada seseorang menyingkirkan ranting kering dari jalanan dan dia membisikkan di dalam dirinya, jangan sampai ranting ini akan mengganggu siapapun di antara kaum muslimin yang jalan melewatinya. Maka dia singkirkan, kata Rasulullah SAW, hamba tersebut dengan dia menyingkirkan gangguan ranting dari jalanan kaum muslimin, Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Ustadz, kok enak banget amalan kecil, pahalanya bisa surga. Itu suka-sukanya Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang tadi sudah dijelaskan berdasarkan hadis-hadis, subhanallah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak digugat dengan apapun yang ditetapkannya. Cuman 2 rakaat yang selesai dalam kurang dari 5 menit, lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Mau digugat keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seseorang dinilai bersedekah hanya sekedar dengan separuh buah kurma. Subhanallah. Dikatakan melakukan kebaikan sekedar memberikan senyuman kepada sesama kaum muslimin. Allahu Akbar. Itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis sebagaimana yang disebutkan di sini juga. Ada hadis tentang pembangunan masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah.
Yang menarik ada riwayat walau kamafhasi qatah au asghara min dzalik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Kalau mendengar hadis ini langsung terbayang, waduh bangun masjid butuh berapa ratus juta ya. Yang menarik adalah riwayat yang juga sahihah, walau kamafhasi qatah au asghara min dzalik. Walaupun luas masjid yang dia bangun itu adalah sebesar tempat bertelur burung qatah. Qatah itu merpati atau sejenis merpati yang hidupnya di padang pasir. Disebut qatah. Hamamah itu burung merpati pada umumnya. Tapi kalau yang biasa hidupnya itu di tengah padang pasir disebut qatah. Dia sedikit lebih kecil daripada merpati. Maka bayangkan seberapa besar tempat bertelurnya. Tempat bertelur burung merpati saja mungkin tidak besar. Merpati mengerami telurnya seberapa besar sih? Mungkin ukuran sentimeter. Kata Nabi SAW, seseorang bangun masjid seukuran itu, au asghara min dzalik, atau lebih kecil daripada itu, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mau kecil dapat pahala besar, itu semua kehendak Allah. Walillahil hikmatul balighah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha besar. Maka ini juga sama. Setitik pecutan salah seorang di antara kalian nanti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, warrauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillahi ta'ala au al-ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Satu perjalanan seorang hamba di pagi hari atau di sore hari di jalan perjuangan agama Allah, di jalan jihad fisabilillah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anak-anakku sekalian para santri, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat hadis ini bagaimana agung dan mulianya jihadun fisabilillah, yang ternyata hal-hal kecil bernilai begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim, seorang mukmin terinspirasi hingga termotivasi untuk menjunjung tinggi agama Allah Azza wa Jalla. Untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ke-1291. Wa an Salman radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yawmin wa laylatin min khairun min siyami shahrin wa qiyamihi wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu wa uminal fattan. Rawahu Muslim. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat, menjaga tapal batas keamanan. Satu hari satu malam, sebut saja 24 jam. Ribat, satu hari satu malam, itu kemuliaan dan keagungannya kata Rasul, khairun, lebih baik min siyami syahrin wa qiyamih, daripada puasa selama 1 bulan dan tahajud selama 1 bulan. Subhanallah. Kita alhamdulillah kalau datang Ramadan, laki-laki terutama, siyam 1 bulan, oke. Tarawehnya nggak pernah putus. Dan ini butuh fokus, butuh effort yang besar. Makanya anak-anak santri, Ustadz sangat anjurkan nanti pada waktunya. Masih beberapa bulan ke depan. Pada saat Ramadan tiba, kemudian antum liburan, separuh yang pertama di pesantren, separuh yang kedua bersama orang tua.
safar. Pulang, tapi tidak semuanya safar. Dan ada yang safar hanya dekat-dekat saja, tidak terlalu jauh. Benar, seorang musafir boleh baginya untuk tidak berpuasa dan menggantikan di hari yang lain. Namun kalau sekiranya masih mampu dia lakukan, tidak berat untuk dia jalankan siamnya, para ulama menyatakan afdal baginya untuk tetap menjaga puasa ihtiraman li jalalati Ramadan. 1 bulan penuh puasa plus 1 bulan penuh tarawih. Kalau ada seseorang, Masya Allah, ribat, menjaga tapal batas keamanan kaum muslimin sehari semalam sama dengan 24 jam, itu lebih baik daripada dia puasa selama 1 bulan plus dia tahajud selama 1 bulan. 24 jam tapi lebih baik, bukan sama ya. Lebih baik daripada puasa 1 bulan plus tahajudnya 1 bulan. Allahu Akbar. Wa in mata fihi, dan seandainya dia meninggal dunia dalam prosesi ribat itu, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, maka mengalirlah untuknya amal yang telah diamalkannya, wa ujriya alaihi rizquh, rizkinya juga akan terus mengalir untuknya, wa aminal fattan, dan dia akan aman dari pertanyaan 2 malaikat di alam kubur. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini pahalanya ngalir. Masya Allah, pahalanya ngalir terus. Pahala yang dia lakukan akan mengalir karena dia sehari semalam menjaga keamanan kaum muslimin. Bukan hanya itu, rizkinya akan terus mengalir. Dan ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wala tahsabanna alladhina gimana? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi, dan seterusnya. Mereka yang meninggal dunia fi sabilillah akan diberikan rizki mereka di sepanjang hari kiamat. Demikian pula orang yang ribat. Enggak tangting senjata atau dor senjata, enggak, dia menjaga batas wilayah kaum muslimin agar tetap aman dan seterusnya. Sehari semalam ternyata dia dapatkan pahala tersebut. Subhanallah. Dia mendapatkan pahala, rizkinya akan mengalir seperti halnya mujahid yang meninggal dunia mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan wa aminal fattan, dan dia akan aman dari pertanyaan malaikat al-fattan. Maksudnya adalah yang akan bertanya kelak di hari kiamat. 2 malaikat. Al-aswadani al-azraqan. Dia akan bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man hadzal ladzi bu'itsa fikum. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Rasul yang telah diutus kepada kalian? Kalau dijamin aman, artinya pertanyaan itu akan dapat dia jawab dengan baik. Kalau dia akan jawab dengan baik pertanyaan 2 malaikat di alam kubur, itu berarti dia akan melewati fase pertama kehidupan akhirat dalam keadaan lulus. Masya Allah. Lulus. Yang ada masalah dia. Tidak mendapatkan ancaman celaka. Jadi Masya Allah, pahalanya ngalir. Rizki untuk dia juga di alam kubur, di padang mahsyar kelak di hari kiamat juga ngalir. Dan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan anna arwah syuhada ta'kulu min thimaril jannah. Ruh-ruh para syuhada akan makan dari buah-buahan surga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa keterkaitan ruh dengan jasad manusia itu ada 5.
Yang pertama adalah pada saat ia berada di dalam rahim ibunya ketika masuk bulan keempat. Arba'ina yauman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malak. 40 hari sebagai mani, 40 hari sesuatu yang menggantung namanya 'alaqah, 40 hari sebagai mudghah. 40, 40, 40, 120. 120 itu berarti kurang lebih 4 bulan. Masuk bulan kelima, thumma yursalu ilaihil malak. Fayanfukhu fihi ruh. Itulah pertama kali ruh ditiupkan ke jasad di dalam rahim. Ini yang pertama. Maka keterkaitan jasad dengan ruh yang pertama itu di alam rahim. Di dalam rahim sebagai janin. Kemudian yang kedua adalah di kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah pada saat mimpi. Dan ini banyak yang belum tahu. Sesungguhnya pada saat tidur, ruh dengan jasad itu terpisah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan seterusnya. Jadi sesungguhnya tidur itu juga wafat. Karena ruhnya berpisah dengan jasad. Kalau dia masih panjang usia, maka ruhnya akan dikembalikan. Tapi kalau dia tidak panjang usia, disitulah usianya habis, maka ruhnya ketika terpisah dari raganya dia tidur, dia tidak akan kembali lagi. Makanya Allah berfirman, wa yursilul ukhra. Dibiarkan kembali kalau dia belum datang ajalnya. Keterkaitan ruh dengan jasad manusia itu ada 5. Yang pertama ketika di dalam rahim ibu. Yang kedua di kehidupan ini, terlahir sampai mati. Kemudian di antara perjalanan kehidupan ada tidur. Itu juga ada keterkaitan antara ruh dengan jasad. Makanya dunia mimpi itu pembahasan tersendiri. Dijelaskan oleh para ulama untuk membantah secara logika akal sehat, orang-orang yang mengingkari alam kubur. Azab kubur, fitnatul kubur, dan nikmat kubur. Diingkari. Dakhalna Felicia? Ini di sepanjang kehidupan. Kemudian yang keempat adalah ruh berkaitan dengan jasad di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian yang terakhir di kehidupan akhirat. Kemudian Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Di kehidupan dunia yang lebih dominan merasakan nikmat, merasakan musibah di kehidupan dunia. Itu dominannya adalah dominan jasad. Ruhnya tabi' mengikuti. Ruh mengikuti. Sementara di kehidupan alam barzakh atau alam kubur, itu ruh yang dominan. Merasakan nikmat kubur, azab kubur, sementara jasadnya tabi'. Makanya dalam pembahasan ini juga para ulama mengkaji secara terperinci. Disebut alam kubur itu bukan berarti yang meninggal dunianya tidak dikubur kemudian dia lepas dari azab atau siksa kubur. Dan ada orang yang meninggal dunia begitu. Meninggal dunia tapi tidak dikuburkan. Mungkin hanyut di lautan sampai membusuk jasadnya di dalam laut misalnya. Atau seseorang meninggal dunia di dalam hutan. Jasadnya dimakan oleh binatang buas. Nggak sempat dikubur. Atau ada yang dibakar. Sengaja dibakar. Atau terbakar, terpanggang habis, ludes nggak tersisa apa-apa. Dikuburkan atau tidak? Tidak dikuburkan, nggak ada jasadnya. Ada, tetapi umumnya kematian itu ditandai dengan seseorang itu dikuburkan, maka disebut alam kubur. Nah di alam kubur yang dominan merasakan nikmat atau azab adalah ruh. Jasadnya tabi' mengikuti. Sementara di akhirat, jasad dan ruh dua-duanya merasakan, tidak ada yang dominan satupun di antara keduanya. Mengetahui hal tersebut, maka tatkala Rasulullah SAW menyatakan wa ujriya alaihi rizquh,
rizkinya akan dialirkan untuknya, yang dalam hadis-hadis sahih disebutkan anna arwahasy syuhada ta'kulu min thimaril jannah, bahwa ruh-ruh para syuhada yang meninggal dunia mati syahid akan makan dari buah-buahan surga. Kalau itu masih di alam barzakh, di alam kubur, yang dominannya itu adalah arwah, maka ini penguatnya. Memang ruhnya yang makan. Karena dominannya ruh. Jasadnya tabi'. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, wa aminal fattan. Orang yang meninggal dunia karena menjaga batasan keamanan kaum muslimin, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dia akan dijamin aman dari tidak bisa menjawab malaikat yang bertanya kelak pada masa fitnatul qabri. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita sudah masuk waktu salat Isya. Kemudian nanti kita lanjutkan beberapa hadis yang memungkinkan biidznillah ta'ala. Kepada muadzin dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله asyhadu an حي على الصلاة la haula wa la quwwata حي على الصلاة la haula wa la quwwata حي على الفلاح la haula wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح Haula wa la quwwata الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Silatul fadilah. Baik. Selanjutnya adalah hadis ke-1292 an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yanmi lahu amalahu ila yaumil qiyamah wa yu'amminu min fitnatil qabr. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayit akan ditutup amalnya kecuali al-murabit fi sabilillah, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalnya itu akan dikembangkan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus sampai hari kiamat, dan ia akan diamankan dari ketergelinciran pada fitnatul qabri. Masya Allah, ini menguatkan hadis sebelumnya bahwa seorang pejuang mujahid fi sabilillah dia akan mendapatkan beberapa pahala yang berbeda dengan yang lain. Di antaranya tadi disebutkan bahwa dia mendapatkan pahala puasa 1 bulan plus tahajud 1 bulan. Dialirkan terus balasan pahala amal baginya, dan dialirkan terus rizki untuknya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun dalam surat Ali Imran ayat 169. Wa aminal fattan, dan dia dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat di alam kuburnya. Kemudian yang terakhir hadis 1293, adapun hadis yang lain insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang setelahnya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjuangan 1 hari di jalan agama Allah, yakni jihad, lebih baik dari 1000 hari selain itu dalam momen-momen lainnya. Masya Allah. 1000 hari itu berarti kurang lebih berapa? 3 tahun, kurang lebih. Jadi seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala barang 1 hari saja itu lebih baik daripada 1000 hari dalam momen apapun. Dalam momen apapun. Hadis ini kalau sendirian ada titik lemah. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan di jalur-jalur lain yang berbeda. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan saling melengkapi satu sama lain. Menguatkan sebagian dengan sebagiannya yang lain. Maka bil jumlati al hadithu hasanun bi tariqaihi an Utsman walillahil hamdu min qablu wa min ba'd. Ya, karena 2 jalur yang keduanya bermuara pada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan keduanya saling menguatkan meskipun ada di masing-masingnya titik lemah, maka insyaallah terangkat menjadi hadis berderajat hasan walillahi alhamd. Inilah hadis yang bisa dikaji. Adapun hadis setelahnya cukup panjang. Rasa-rasanya lebih tepat untuk kita kaji pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Bagaimana cara menikmati ibadah? Seseorang menikmati ibadah kalau dia mengetahui, meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dia sedang menjalin hubungan baik dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah derajat ihsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang datang dalam wujud manusia, syadidu bayadhis thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya, la yura minhu atharus safar, tidak terlihat bekas perjalanan. Kalau orang perjalanan apalagi di zaman dulu, kumal rambutnya, kusut, lusuh, berdebu pakaiannya. Ternyata tidak. Ada seseorang dengan penampilan sangat bersih, rapi, datang kepada Nabi SAW, bertanya ini dan itu, belakangan diketahui itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang datang membawa wahyu, tapi dengan redaksi bertanya, sesungguhnya dia sedang mengajarkan agama. Nah, di antara pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam waktu itu adalah, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan kau melihat Allah, seakan kau melihat Allah. Jika kau belum sampai pada tingkatan tersebut, maka kau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kalau seseorang berada dalam puncak kondisi ihsan, dia akan sangat menikmati ibadahnya, tidak mau segera selesai. Tidak mau buru-buru selesai. Apapun bentuk ibadahnya. Apapun bentuk ibadahnya, apakah salatnya, zikirnya, doanya, istighfarnya, baca Al-Qur'annya. Dan sebagaimana tadi kami sebutkan tentang Ramadan, maka izinkan kami juga mengingatkan kita semua di sini, sebisa mungkin i'tikaf. I'tikaf itu kesempatan sekali dalam setahun menguji kualitas kita menikmati hubungan baik diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saat i'tikaf. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa hakikat i'tikaf itu adalah memutus semua hubungan dengan sesama makhluk untuk menikmati hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beriktikaf, beliau itu minta dibuatkan seperti tenda-tendaan, rumah-rumahan kecil. Beliau masuk ke dalamnya. Ngapain? Tidur? Tidak. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya di rumah-rumahan atau tenda-tendaan tersebut. Maka seseorang yang beriktikaf itu melatih sekaligus mencerminkan untuk dirinya seberapa hebat kualitas dia menikmati ibadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman seperti sekarang, iktikaf itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Sekarang banyak orang yang merasa bisa melewati iktikaf, tapi sayangnya dengan layar kecil ini. Dia bisa iktikaf yuk. Iktikaf itu apa? Begini begitu. Oke. Boleh bawa HP kan? Karena ketika iktikaf dia justru sibuk dengan gadget. Ini nggak jadi sendirian dia. Padahal namanya iktikaf itu dia putus hubungan dengan semua. Dan dia menjalin kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Menikmati kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iktikaf kita sama sibuknya dengan gadget pada saat di luar iktikaf, apa bedanya kita iktikaf dengan tidak iktikaf? Iktikaf ya iktikaf. Dominasi keseharian kita melewati waktu-waktu iktikaf itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tergambar bagaimana dahulu para ulama ussalaf ketika i'tikaf mereka bisa sampai menyelesaikan bacaan Al-Quran sehari. Satu kali khatam 30 juz mungkin. Seakan-akan dia pasang stiker depan belakang kanan kiri atas bawah.
Jangan ganggu saya mau baca Quran. Dia baca. Tidak disibukkan dengan makan karena memang puasa. Tidak disibukkan dengan keluarga karena ketika i'tikaf seseorang bahkan sama istrinya libur dulu. Makanya salah satu di antara makna syadda mi'zarahu, mengikat, mengencangkan tali ikatan sarungnya, salah satu maknanya adalah taraka ahlahu. Beliau tidak menggauli istrinya di malam-malam i'tikaf. Di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW beriktikaf. Karena dia menikmati waktu-waktunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanakah cara menikmati ibadah? Dengan mengingat bahwa ketika beribadah itu dia sedang berkomunikasi, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan kalau seandainya besok udah nggak ada lagi kesempatan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu pesannya ketika beliau menegakkan salat, udah mau salat, sallu salata muwaddi'. Salatlah engkau sehebat kualitas orang yang sudah akan meninggal dunia. Coba masing-masing kita kalau seandainya dikasih tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir kita. Besok udah nggak ketemu subuh alias mati. Apa yang akan dia lakukan sebentar lagi dalam salat Isya? Dia akan lakukan yang terbaik. Karena udah nggak ada lagi kesempatan sholat. Itu adalah sholat penentunya. Kalau sholatnya baik, semoga menjadi husnul khatimah. Tapi kalau sholatnya buruk, riya dia, tidak khusyuk dia, hilang tumak ninahnya dia, menjadi su'ul khatimah. Maka seseorang yang bisa menikmati ibadah karena dia tahu bahwa itu adalah hubungan baik dirinya dengan Allah, dan dia membayangkan kalau seandainya itu adalah ibadah terakhirnya. Makanya para sahabat baru menyadari ketika Rasulullah SAW menyatakan khudhu anni manasikakum fa inni la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Ambillah dariku manasik haji kalian. Bagaimana menjalankan manasik itu, ambil dariku, kata Nabi. Khudhu anni manasikakum. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Aku tidak tahu. Boleh jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan benar. Hitungan beberapa bulan saja kemudian Rasulullah SAW bergabung bersama Rafiqul A'la. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, sadarilah bahwa ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sebaik mungkin dengan menggapai darajatul ihsan. Kemudian yang kedua, ingatlah boleh jadi ibadah yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah terakhir yang akan dicatat dalam rangkaian amal ibadah kita di dunia. Kemudian yang ketiga, di antara yang memotivasi kita untuk bisa menikmati ibadah adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, saya lupa apakah itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah atau oleh murid beliau Syekhul Islam Ats-Tsani, Imam Ibnul Qayyim. Mereka menyebutkan bahwa seseorang itu selamat dari ancaman siksa neraka bimaghfiratin minallah. Dengan ampunan dari Allah. Seseorang selamat dari siksa. Dan seseorang masuk ke dalam surga birahmatin minallah. Seseorang masuk surga itu dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari siksa neraka karena apa? Selamat dari siksa neraka karena apa? Karena ampunan, maghfirah Allah. Masuk ke dalam surga karena apa? Rahmat kasih sayang Allah. Menempati derajat yang tinggi, semakin tinggi kenikmatan surganya semakin hebat. Menempati derajat di surga itu berdasarkan amal salih. Jadi kehidupan akhirat selamat dari
siksa Allah itu karena kita mendapatkan maghfirah. Masuk ke dalam surga itu karena kita mendapatkan rahmah, kasih sayang. Dan menempati derajat surga itu berdasarkan amal. Dan di surga itu sekian derajat, mi'atu darajah, 100 tingkatan derajat, 100 tingkatan. Ma bainas sama'i wal ardi, kullu darajatin kama bainas sama'i wal ardi. Satu tingkat ke tingkat berikutnya itu seperti jarak langit dan bumi. Ada yang bisa menyebutkan berapa jarak antara langit dan bumi? Berapa jarak antara langit dan bumi? Mungkin dipelajari di ilmu sains atau yang lain sebagainya. Ada yang tahu berapa? Berapa jarak antara langit dan bumi? Ada yang tahu? PR buat antum nanti. Satu derajat surga, satu tingkat surga ke tingkat berikutnya itu sejauh antara langit dan bumi. Dan ini ada 100 tingkatan. Dan tingkat tertinggi disebut Al-Firdaus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah." Jika kalian minta surga, maka mintalah Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang tertinggi dan paling tengah. Yang kenikmatannya paling top. Tidak ada lagi kenikmatan di atas itu. Di mana? Di Al-Firdaus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntun kita untuk punya cita-cita yang tinggi. Dan jangan berkecil hati. Ah, masa sih Ustaz saya layak untuk dapat Firdaus? Ahsinidh dhanna billah. Berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dorongan-dorongan itu semua, biiznillah kita akan dapat menikmati setiap rangkaian ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada seseorang yang terkena uzur untuk ikut hadir dalam jihad dan dia hanya bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu kaum muslimin. Sedang di waktu yang bersamaan ada kerabat dia yang sedang ditimpa kefakiran dan kelaparan. Maka amalan sedekah mana yang lebih baik yang dia dahulukan? Barakallahu fiik. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini berkaitan dengan kondisi jihad hari ini. Di zaman seperti sekarang ini, seorang muslim sejati pantang untuk kemudian dengan kesimpulan pribadinya mengatakan ini jihad, itu jihad. Hanya para ulama ar-rasikhun, ar-rabbaniyun, para ulama terkemuka yang ilmunya sudah mumpuni, mereka kemudian menyatakan ini jihad, itu bukan jihad. Tidak setiap orang kemudian dengan kesimpulan-kesimpulan ijtihad dirinya mengatakan ada jihad di sana, ayo kita berangkat. Itu bukan jihad, jangan ke sana. Ini jihad itu istilah syar'i yang tidak dikemukakan atau tidak dipadamkan kecuali dengan ilmu. Dan sebagaimana di awal tadi dibuka bahwa al-jihadu madin ila qiyamis sa'ah ma'a imamil muslimin al-barri awil fajir. Jihad benderanya itu tegak terus sampai hari kiamat tiba bersama setiap pemimpin kaum muslimin. Meski sekarang mungkin di wilayah-wilayah yang terbatas. Artinya wilayah negara dan lain sebagainya. Karena setiap negara atau setiap kerajaan ada imamul muslimin, adalah pemimpin kaum muslimin. Baik dia itu salih ataupun mungkin kurang salih, tetap tegak sampai hari kiamat. Nah, seandainya pun memang, sebagaimana dikemukakan dalam pertanyaan, seandainya memang ada jihad yang dikumandangkan oleh pemimpin kaum muslimin di tempat tertentu, kemudian dia tidak bisa pergi jihad. Dia merasa punya uzur. Uzurnya juga bukan ijtihad sendiri. Uzurnya juga divalidasi. Apakah uzur yang syar'i ataukah tidak? Apakah uzurnya itu uzur yang bisa diterima ataukah tidak? Kalau uzurnya tidak bisa diterima, tapi kemudian dia bersilat lidah, berkilah untuk menghindar dari kewajiban jihad, Allahu alimun khabir. Allah maha tahu, Allah maha teliti.
Makanya disebutkan misalnya dalam surat At-Taubah kisah 3 orang sahabat, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Ya. Ka'ab ibnu Malik dan 2 sahabat yang lainnya, Murarah dan Hilal bin Umayyah kalau tidak salah, radhiyallahu taala 'anil jami'. Di musim panas, pas panen-panennya kurma. Kalau nggak dipanen, kelewat panen, nggak punya apa-apa. Maka Ka'ab bin Malik dengan kisahnya yang panjang, sahih, diriwayatkan di dalam hadis-hadis, Ka'ab bin Malik mengisahkan bahwa ketika seruan jihad itu dikumandangkan oleh Nabi SAW, beliau memandang dirinya punya uzur. Antar dulu deh, saya mau petikin dulu, entar beres petik, saya akan nyusul. Saya punya kuda kencang kok. Sehari berlalu, hari kedua belum beres petik kurmanya. Ini panen raya. Perkiraan kalau 2 hari sekitar sekian kilometer, sekian farsakh, sekian mil, saya masih bisa susul. Sampai beberapa hari, sampai pada akhirnya kaum muslimin kembali. Semula beliau berpikir beliau punya uzur yang terlambat sedikit, yang penting bisa nyusul. Maka kemudian datang atau turun ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan siapa yang tidak pergi jihad, dan seluruh kaum munafikin waktu itu bersilat lidah, berkilah untuk mencari alasan. Ka'ab bin Malik bercerita tentang dirinya dan 2 sahabat yang lain yang bukan kaum munafikin. Terbisik-bisik oleh godaan syaitan, dibisik-bisik. Kamu tuh tinggal bohong aja juga Nabi nggak tahu. Nabi pasti akan maafkan. Tuh lihat tuh kaum munafikin yang lainnya. Begitu ajukan uzur, Nabi sudah, ya sudah, begitu saja. Nabi tidak tahu isi hati orang. Tapi kejujuran yang dijunjung tinggi oleh seorang muslim tidak bisa digantikan dengan nilai apapun. Ini salah satu yang anak-anak harus selalu diingatkan. Kenapa di pesantren ini kalau sudah nyontek, ini kejujuran yang sudah rusak. Kalau sudah nyontek, lebih baik tidak usah melanjutkan naik kelas. Kenapa? Buat apa dia mendapatkan nilai 1 dari 100, tapi 1 ini karena ketidakjujuran. Padahal seandainya soalnya 10, nilainya 100, dia salah semua, dia masih bisa punya kesempatan untuk remedial. Ulangi. Tapi jujur. Ketimbang nilainya tinggi, tapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau mau, beliau tinggal bilang saja, Rasul maaf Rasul, tadinya saya mau nyusul, tapi begini, tapi begitu. Rasul tidak tahu yang gaib, tidak tahu isi hati siapa orang. Seandainya pun Rasulullah SAW tidak tahu dan Rasulullah SAW maafkan, selesai. Hanya kejujuran antara Ka'ab ibnu Malik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sampai-sampai dikisahkan bahwa ada seorang informasi tentang ini dihajar oleh Nabi SAW sekian lama sampai terdengar ke kerajaan tetangga. Diutus satu pendeta atau semisal itu, rahib, ahli ibadahnya orang Nasara. Kemudian ditawarkan, kami telah mendengar informasi tentang engkau wahai Ka'ab bin Malik. Ini orang hebat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kau mau, kau bisa pindah ke negeri kami, kau akan jadi orang hebat di sana. Maksudnya adalah murtad aja. Tinggalkan Muhammad yang mendiamkan kamu gara-gara kamu gak ikut jihad. Bergejolak. Makanya sampai diungkapkan dalam Al-Quran, dhaqat alaihil ardu bima rahubat. Jadi bumi ini kayak menyempit di dada mereka. Pernah merasakan gak? Dada kayak seperti sempit gitu. Sampai seperti itu. Nah, ini ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi hati Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabat yang lain.
Tapi karena kejujuran mereka, ketegaran mereka, mereka ngakui salah, udah selesai. Saya salah, saya minta maaf, saya akan perbaiki kesalahan tersebut. Selesai. Bukan buntu kemudian kiamat, enggak. Inilah kita manusia itu keliru. Yang paling penting kita akui kekeliruan tersebut, bukan lembaran baru, perbaiki diri. Itulah Islam. Kullu bani Adamal khata wa khairul khatta'inat tawwabun. Jangankan kita, para nabi melakukan kekeliruan atau tidak? Nabi Adam alaihi salam melakukan kekeliruan yang membuat Allah murka atau tidak? Murkanya nggak main-main. Allah usir Nabi Adam dan istrinya Hawa dari surga. Dahsyat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam melakukan kekeliruan atau tidak? Kekeliruan. Beliau membela sesama Bani Israel yang sedang bertikai dengan suku Qibti, sukunya Fir'aun. Gampar satu kali, orang langsung tewas. Bukan tinju ya, bukan di ring tinju. Mati. Sampai kemudian beliau dikejar-kejar akan dibunuh, maka beliau pun pergi ke negeri Madian yang keluar dari kerajaan Mesir. Begitu kembali, di perjalanan diangkat menjadi nabi, dikasih 2 mukjizat, tongkatnya yang akan bisa menjadi ular, kemudian sinar putih yang beliau bisa ambil ketika memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Wadmum yadaka ila jaybika takhruj bayda min ghairi su, dan seterusnya. Kemudian berhadapan, idhaba ila Fir'aun. Kau dan saudaramu Harun pergi hadapi Fir'aun. Innahu tagha. Begitu tampil di depan Fir'aun untuk menyampaikan kenabiannya, Musa, kata Fir'aun, laqad kunta kau itu dulu anak angkat kami di istana. Kamu itu bocah yang selamat dari dibunuh oleh pasukanku, kemudian dipungut oleh istriku. Kamu jadi anak angkatku. Kamu ingat nggak itu? Sekarang kamu datang tampil untuk bisa jadi nabi. Fir'aun mempengaruhi yang hadir di situ. Nggak cukup sampai di situ. Fir'aun mengingatkan kesalahan Musa yang gampar orang sampai mati. Laqad fa'alta fa'lataka allati fa'alt. Kau juga dulu kurang ajar. Kau pukul orang sampai mati. Nggak ingat kamu. Nabi Musa menghindar, mengingkari. Tidak. Qala fa'altuha idza wa ana minad dhalin. Ya, saya melakukannya dan saya keliru. Nabi ngakui kesalahan. Tapi kemudian dan tidak menghalanginya untuk tetap menjadi nabi. Tidak menghalanginya untuk tetap menjadi da'i menghadapi Fir'aun. Maka bagi seorang manusia, tergelincir dalam kesalahan itu bukan kiamat. Dia akui kesalahannya. Dia gentleman, akui kesalahannya, saya salah. Saya minta maaf, saya bertaubat, saya tidak akan ulangi kembali. Rasulullah SAW melakukan kekeliruan atau tidak? Beberapa kali kekeliruannya bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Berpaling dari orang buta. Orang butanya aja nggak tahu. Abdullah bin Umi Maktum nggak tahu kalau Nabi itu bermuka masam dan berpaling. Yang butanya saja nggak tahu. Allah turunkan ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Antum tahu bagaimana kemudian setelah itu Rasulullah SAW kalau bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum panggil, ya man unzilat alayya ayatun bisababihi. Wahai yang karena engkaulah
ayat diturunkan kepadaku, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan penghinaan dari Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum, tapi justru penghormatan. Karenanya itu dibuktikan bahwa Nabi jadikan Ibnu Ummi Maktum muadzin. Allahu Akbar. Raghma annahu kafif. Meskipun beliau buta, dijadikan muadzin. Bukan penghinaan, itu kemuliaan. Karena Nabi tidak gengsi untuk mengakui kekeliruan. Kembali kepada poinnya bahwa ketika seseorang punya uzur, maka uzur itu akan divalidasi. Uzur yang menyebabkan dia memang tidak bisa ikut berjihad itu akan divalidasi. Taib. Seandainya dia punya uzur, uzurnya memang syar'i, mana yang lebih baik baginya? Dia berinfak dengan sebagian hartanya atau dia menyantuni kerabat yang miskin atau fakir, perlu dia bantu? Jawabannya adalah kalau dia bisa melakukan keduanya itu lebih baik. Sebagian untuk ini, sebagian untuk itu. Toh tidak harus dengan angka tertentu. Islam itu tidak membatasi infak harus berapa. Dan itu kita sama-sama dengarkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang ditanyakan bukan berapanya. Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Umar menjawab, mithlahu. Yang seperti itu, separuh. Mobilnya siapa? Mungkin bisa dikecilkan dulu suaranya. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang, sama pertanyaan Nabi tidak, kau bawa berapa Abu Bakar? Sedekah berapa kau? Enggak ada pertanyaan itu. Rasul pun bertanya dengan redaksi yang sama, beliau ajukan kepada Umar, beliau tanyakan kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jadi bukan berapa yang disedekahkan. Maka kalau bisa digabungkan, yang ini bisa, yang itu juga bisa, tanpa kita harus menilai berapa angkanya, itu lebih baik. Tapi kalau menyantuni fakir, ini kemaslahatannya tidak bisa ditunda, maka berdasarkan sebuah hadis, saya lupa lafalnya, tetapi pahala akan diberikan berlipat ketika sedekah itu dikeluarkan dalam keadaan kita itu masih butuh. Kita keluarkan. Dan diberikan kepada orang yang memang sangat memerlukan saat itu. Oleh sebab itu, kalau memang tidak bisa memilih di antara keduanya, mana yang paling lebih cepat diperlukan, dan menyambung tali silaturrahim menjadi bagian dari pahala yang juga kita semangat lakukan. Karena berarti menyantuni kefakiran dan menyambung silaturrahim. Allahu ta'ala a'lam. Ustadz, mana yang paling utama? Sedekah, infak, membantu? Apa ini? Iuran, membangun masjid atau sedekah? Kalau membangun masjid itu bernilai wakaf. Karena sependek yang saya tahu pada umumnya wakaf masjid itu tasbilul manfa'ah, habsul asli wa tasbilu al-manfa'ah. Jadi masjidnya ada tapi manfaatnya terus mengalir, ini wakaf. Kalau wakaf maka masuk kepada hadis Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, wa hadha huwa al-waqf. Hadha huwa ya. Maka kalau ada wakaf, bersemangatlah. Meskipun cuma 1.000 rupiah. Meskipun 10.000 rupiah. Jangan selalu berkecil hati. Aduh, kalau bangun masjid kan harus gede ngasihnya, Ustaz. Enggak. Enggak begitu cara memandangnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Sekecil apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Karena Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.